Kita langsung ke Ibu Mirah Sumirat, Presiden Aspirasi Perwakilan Serikat Buruh. Kemarin kami yakin betul ketika buruh turun masih kondusif Bu sampai sore hari. Tapi saat malam terjadi chaos yang tidak terkendali. Ya, Bu Mirah. yang pertama saya menyampaikan duka cita yang mendalam untuk wafatnya, tewasnya 10 orang sipil. Ada dari ojol, mahasiswa, ada yang lulusan dari SMK, ada juga tukang beca, ada staf DPRD. Dan kami berharap tidak ada lagi korban jiwa untuk setelah ini. Lalu yang kedua, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapinya nih, harus segera mungkin Pak Prabowo mengajak elemen yang lain untuk membuat satu kebijakan yang strategis, yang langsung mengena kepada rakyat. Saat ini rakyat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bisa dibayangkan saat ini rakyat menghadapi satu, lapangan pekerjaan yang sangat sulit. Lalu yang kedua, saat ini kenapa ojol-ojol itu marah? Karena tarifnya, potongan tarif itu besar banget, 30-60%. Dan ini sering demo, tapi realisasinya kan nggak ada. Pemerintah juga bukan seolah-olah tidak bisa turun tangan. Padahal kalau nanti presiden turun tangan, saya yakin presiden bisa turun tangan dan membuat tarif itu menjadi 10% seperti yang diimpikan, dicita-citakan oleh para ojol. Lalu yang ketiga, saya berharap ada subsidi listrik nih. Kenapa kemarin kan nggak jadi itu PLN. Nah sampai akhir tahun 2025 ini saya berharap harus ada 1.300 kWh lah. Kemudian yang selanjutnya adalah gini, kalau bicara kesenjangan Bang Kodari, bahwa kesenjangan ini sudah sangat lama dirasakan 10 terakhir yang lalu. Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bikin sengsara rakyat, hampir semua elemen rakyat disusahkan, disengsarakan. Bagaimana kami di sana untuk naik upah aja sulit. Lalu kemudian kami dihadapkan dengan komunikasi publik dari pejabat negara yang tidak etis, tidak bijaksana. Jadi sehingga kemudian kami marah gitu loh. Dan ini adalah akumulasi, saya kira kalau dibandingkan 98 ini masih kecil gitu. Jadi artinya pemerintah kemudian DPR RI harus menjaga sikapnya, omongannya, dan harus konsentrasi untuk kemudian kerja-kerja untuk rakyat. Saat ini kami terus terang saja merasakan bagaimana kami sulit untuk berkomunikasi dengan DPR. Contoh, kami kirim surat ke DPR untuk audiensi hampir setahun Mbak. Itu nggak ada reaksi, itu harus ada ordal. Dan kita dipertontonkan dengan para pengusaha skincare dengan gampangnya dia RDP dengan DPR RI. Ini gimana mentang-mentang ada ordal gitu lah. Lalu dan kami mengecam lah ya tindakan-tindakan anarkis. Kita bukannya tadi Pak Sutejo menyatakan bahwa itu bukan kerjaan demonstran, itu beda lagi itu. Karena yang kami lakukan selama ini demonstrasi baik-baik aja. Tertib damai. Tertib malah ya, taat aturan gitulah. Tetapi sekali lagi bahwasannya peristiwa hari ini jadikan pelajaran penting bagi siapapun pejabat publik negeri ini yang bahwa rakyat kemarin kita melihat sama-sama rumah almarhum Afan Kurniawan, bahwa 3 kali 12 meter atau 11 meter diisi 7 orang. Itu adalah cermin kesusahan rakyat Indonesia. Artinya di depan mata loh gedung DPR Jakarta nggak jauh ada orang-orang miskin. Kalau BPS bilang 25 juta, kalau Bank Dunia ada sekitar hampir 60 jutaan, 100 jutaan rakyat miskin di Indonesia. Artinya ini yang empatinya di mana gitu loh. Kemudian muncul dengan seenak-enaknya saja ada pengumuman kenaikan gaji yang buruh pekerja ini kalau minta naik gaji susahnya minta ampun. Kemudian harus berurusan dengan pengusaha, lalu dengan ancaman segala pengusaha bahwa akan hengkang dari Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi saya kira hari ini rakyat bukan untuk bicara melakukan perlawanan, tapi saya kira aksi hari ini mahasiswa dan rakyat dan juga buruh untuk sama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Demikian. Tapi aksi ini Anda menduga ada memang pihak yang memanfaatkan sehingga banyak perbuatan yang tidak rasional dilakukan mengatasnamakan aksi? Saya setuju sama Mbak Asmi nanti bahwa harus ada dibentuk tim independen supaya tidak ada terjadi tadi Pak Prabowo sampaikan gitu, hanya menduga-duga kan ini masyarakat. Pak Prabowo bilang ini ada dugaan makar, ini ada pihak-pihak mau dompleng. Kita nggak cukup puas di sana, kita butuh bahwasanya bentuk tim independen yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat, termasuk Pak Tejo mungkin harus ada sana gitu ya, supaya rakyat percaya gitu loh. Jangan sampai nanti kita seolah-olah gitu ya, ini cuma untuk meredam nih persoalannya. Nggak bakal bisa selesai, yaitu apa? Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merata. Baik, Bang Hendarsam.
Bahkan ada kata yang keluar dari Prabowo Subianto, indikasinya mafia juga sudah bermain. Ya, memang masalah ini memang harus kita urai satu-satu. Jadi kan 17/8 itu kan artinya ada 17 tambah 8 ada sekitar 25 tuntutan kurang lebih ya kalau kita urai satu-satu. Jadi memang nggak bisa berkelindan semua ditumpuk jadi satu kemudian arahnya kemana kan gitu kan. Tentunya satu-satu outputnya apa, ini satu outputnya apa. Itu dulu kan metodologi yang harus dilakukan. Yang kedua juga bahwa kalau kita bicara masalah tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan oleh Bang Kodari tadi bahwa memang di era Pak Prabowo kalau kita bicara masalah apa ya bentuk keberpihakan konkretnya saja kita bentuk keberpihakan kepada ojol kan almarhum Afan dijadikan sebagai trigger untuk almarhum ini trigger bahwa ada suatu kesalahan yang dilakukan ya oleh pihak kepolisian. Tapi kan jangan juga dilupakan bahwa sebelumnya baru di era pemerintahan Pak Prabowo ya kan bahwa Presiden Prabowo memberikan tunjangan hari raya kepada para ojol dan saat ini sedang dalam proses juga untuk memperjuangkan 10% fee tersebut potongan itu tadi baru di era ini. Jadi ini hal yang sifatnya substansial. Jadi memang kalau kita lihat suasana batin yang ada di masyarakat pada saat ini semuanya itu memang sama dengan Pak Prabowo, resonansinya sama ya. Kalau kita bicara masalah kesenjangan, tadi kita bicara kesenjangan, baca buku Pak Prabowo Paradoks Indonesia, bagaimana kapitalisme itu bekerja, ya kan? Dari atas menetes ke bawah itu kan ciri-ciri kapitalis ya. Angkanya ekonomi 5,1%, yang nyicipin berapa? Cuma 1% manusia, kapital ini kemudian. Kemudian ini yang ingin diubah oleh Pak Prabowo bahwa ada ideologi baru yang saya katakan ini ekonomi kerakyatan, bahwa bottom up, bahwa para rakyat-rakyat kecil ini digerakkan untuk kemudian menunjang ke atas. Backbone-nya adalah mereka-mereka ini. Masalah program MBG, tadi saya tambahkan dikit. Masalah program MBG itu kenapa sih? Orang banyak sekali mengatakan sedikit nyinyir, ini program populis. Seperti itu. Saya katakan ini bukan program populis menurut saya. Karena apa? Ya kan? Karena kalau kita bicara, ya kita bicara by data aja Mama. 10.000 makanan yang tersaji dengan baik, dengan 3 kotak atau 3 makanan yang basi, yang akan terspotlight yang mana? Yang basi. Yang basi. Jadi ini bukan program populis. Secara itu resikonya besar sekali. Karena itu bad news is a good news bagi mereka yang memang tidak suka bahwa para kapitalis ini ya kan tidak suka mereka ini akan disingkirkan secara pelan-pelan oleh Pak Prabowo. Kan ini kan menjadi sesuatu hal yang harusnya kita kalau berpikir jernih. Tapi beliau kan nggak manfaatkan itu. Yang kedua, parameternya. Kalau masalah MBG tadi saya bertajam. MBG ini kalau kita lihat akan berhasil itu mungkin akan di 10 tahun. Kemudian setelah mungkin beliau tidak lagi menjabat gitu loh. Dan ketika SDM kita maju karena MBG ya kan. Pemerintahan berikutnya penerus beliau bisa mengklaim ketika Indonesia SDM kita maju, mengklaim bahwa itu di era pemerintahan setelah Pak Prabowo. Tapi tuntutan tadi apakah bisa dilakukan oleh Prabowo dan juga pemerintahannya? Ya makanya kan bukan hanya fokus ke MBG ya saja. Kita kan kita harus breakdown lagi 17+8 itu apa-apa saja. Nah, yang saat ini kan yang sudah ada RUU perampasan aset, ya kan? Itu akan segera sudah dikonsolidasikan kepada para ketua-ketua umum partai yang ada di parlemen untuk segera ditindaklanjuti. Nah, berikutnya, saya ini pada saat demo kemarin itu kan kita seolah-olah terkejut ya bahwa satu kan Adinda Ikram juga sudah menyatakan ya, demo itu kan ada dua faktor yang kita lihat ya, 2 elemen. Pasti ada judulnya gitu loh, dari atas nama siapa, ya kan, izinnya masuknya kapan, selesainya juga jam 8, kan, jam 6, habis itu selesai, dan isu-isunya yang tentunya yang ingin dituntut sampaikan itu apa, tapi ini kan semua absurd, kita seperti menghadapi hantu, jadi kadang-kadang ada masukan ke saya, banyak cerita ke saya menyimpulkan gini, kayak ada shift siang sama shift malam ini. Demo ini.
Itu saya nyimpulin nih kan, ada shift siang, ada shift siang nih teman-teman adik-adik yang main, shift malam yang main berbeda lagi. Siapa itu Bang kalau shift malam? Ya nggak tahu, kan kita nggak tahu. Makanya nanti Bang Selamat yang akan menyampaikan. Kalau kita lagi bicara banyak sekali itu DM ke saya, WA ke saya dan lain sebagainya. Bang selamatkan Pak Prabowo. Jadi saya mikirnya gini aja ya kan. Ada namanya kalau kita bicara spiral strategi, ya kan. Memang dari luar dulu ini yang dikikis. Tapi ini hanya sasaran antara saja, ujungnya ya tetap saja ke presiden. Kemungkinan besar seperti ini yang saya tangkap banyak masukan ya. Saya disclaimer aja tapi ya, bukan saya ngomong. Yang Prabowo Subianto. Ya jadi banyak seperti, abang tolong jagain bapak, tolong jagain bapak, tolong jagain bapak. Seperti itu ya. Ini banyak ke saya. DM banyak ke saya. Jadi akhirnya saya berpikir ini seperti nggak tahu di teori apa intelijen apa ada atau tidak ada spiral strategi bahwa disisir dulu di luar. Kalau memang mau jagain Pak Prabowo saya setuju Mas Cecem. Ya. Tapi kesan saya dari luar, saya sebagai orang teater, orang film ngelihat Pak Prabowo itu dapat informasi cuma dari satu pintu. Ini jadi catatan juga. Bisa nggak diperbanyak pintunya sehingga itu aja. Oh iya. Nah mungkin insya Allah Pak Prabowo mendengar ini. Ya bisa mungkin nanti akan jadi bahan itu masukan buat beliau. Itu penting sekali karena kan hal-hal seperti ini kita seperti saya bilang tadi kita kayak ngadepin hantu siapa yang mau kita ini. Ini beda kalau di 2019 Mama seperti ya. Udah jelas kan kalau ada oposan, ada tidak. Tapi enggak tiba-tiba nih. Tapi Anda yakin Prabowo sudah mengantongi nama yang mungkin bermain di balik ya tentunya kan makanya perlu dibentuk. Saya sepakat untuk di tim apa namanya itu investigasi khusus untuk melakukan hal tersebut. Semua pihak hadir, semua pihak dari NGO, dari civil society, dari apa namanya APH untuk sama-sama ini. Jadi biar nggak ada juga kejadian hal serupa terjadi lagi. Nah berikutnya juga saya melihat gini nih. Yang kedua, kita ini kadang-kadang pada saat saya melihat ada kebekuan dalam proses untuk menanggulangi hal tersebut. Ada fenomena yang menarik menurut saya dan kemudian saya simpulkan dan kemudian saya buat gerakan itu kayak gerakan Indonesia Kondusif. Jadi gerakan Indonesia Kondusif itu nih saya punya tagarnya itu ya. Jaga Indonesia, jaga wilayahmu. Jadi di sini apa? Ini peran serta masyarakat sebenarnya yang penting, ya kan? WhatsApp. Jadi ya. Sambil kita perlihatkan ke kamera gerakan apa ini? Ya. Jaga Indonesia, jaga Indonesia, jaga wilayahmu. Waspada dan bersatu terhadap aksi provokasi dan penjarahan dari orang-orang tidak dikenal. Itu pertama. Jaga lingkunganmu, bahu-membahu dengan tetangga, RT, RW setempat. Saling mengingatkan, saling bantu, dan saling jaga satu sama lain. Kamu, kita semua bisa menjaga wilayah kita. Pertahanan bersama. Itu yang penting. Jadi ini sebenarnya yang sebenarnya bisa dilakukan dan sudah dilakukan. Contoh yang paling gampang di Sumarekon Bekasi. Orang asing datang masuk, saudara-saudara kita Sumarekon Bekasi, Akamsi, ya kan, anak kampung sini, warga sekitar segala macam, halau semuanya. Bang, itu akan terwujud kalau perut rakyat kenyang dan punya pekerjaan. Ya. Kalau hanya suruh menjaga tapi rakyatnya lapar, lalu pekerjaan nggak ada, sama aja bohong. Jadi kenyangin dulu perut rakyat, kasih pekerjaan rakyat. Ya, saya sepakat juga ada masalah itu. Oke, ada masalah. Maksud saya ini fenomena-fenomena seperti ini artinya kan memang harus gotong royong itu dari sisi keamanan juga kan memang harus yang selama ini mungkin hilang. Jadi selalu struktur Forkominda ya. Forkominda tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya lihat itu baru di Bekasi kalau nggak salah. Ya, tapi daerah lain juga, Bang aman, kita di sini aman, demo aman. Jadi memang harus disisir bahwa ada dua hal, ada teman-teman yang demo, ada yang perusuh kan gitu kan. Nah, dipilah dua hal. Baik, yang perusuh ini ada yang demo, ada yang murni aspirasi, ada juga yang menjadi perusuh, pembakar, penyusup. Ya, masalahnya kan sekarang yang ditangkap itu pendemo.
Jadi saya punya catatan, ini rilis baru-baru saja dari teman-teman yang mendampingi. 3.337 orang ditangkap. 1.042 orang luka-luka sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ini mahasiswa, masyarakat, dari kita sudah tahu ada 10 orang meninggal. Tapi yang ngeri sebetulnya ada penyerbuan kampus, kan itu sudah beredar. Dan yang diserbu itu adalah kampus di mana itu tempat untuk para medis gitu. Ada gas air mata di dalam kampus. Terus ada random, saya juga dapat permintaan bantuan. Dia lagi ada di tempat tapi bukan demo, baru pulang dari ulang tahun teman dan lain-lain, dipukul, digebuk begitu ya. Dan ini nggak satu orang. Ini tervalidasi Mbak ya informasinya? Ini tervalidasi. Saya terkoneksi dengan jaringan teman-teman LBH yang sekarang sedang mendampingi mereka, nggak tidur itu, datang ke Polda, ke sana kemari, dan itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Dan yang ngeri itu artinya sebetulnya ketika Pak Prabowo mengatakan ada makar terorisme, kemudian kepolisian menerjemahkannya ini demonstran ini, mahasiswa ini, dan itu dikejar ya. Jadi bukan cuma orang ketika di lapangan, ini sudah pulang. Orang lagi baru pulang dari mana dicegat, dipukul gitu ya. Jadi saya merasa ini ada masalah di tubuh kepolisian kita dalam melihat aspirasi masyarakat. Saya nggak tahu ini masalahnya ada di mana, apakah salah menerjemahkan kemauan Pak Prabowo atau Pak Prabowo membuat perintah di luar yang kita tahu, atau memang ini kebiasaan selama 10 tahun Pak Jokowi, karena polisi kan begitu kerjanya 10 tahun. Begitu. Bang Hendar Sam. Ya, saya tanggapi. Jadi memang saya sepakat dengan hal itu. Makanya kita sama-sama mendorong untuk membentuk tim investigasi khusus ya yang benar-benar independen untuk mengurai masalah ini. Jadi kalau Mbak Aspi tadi mengatakan seperti itu, saya di 2019 ini adalah koordinator dari teman-teman aktivis yang pada saat itu kurang lebih kalau dikumpulin itu 70 lebih, belum lagi masalah di Bawaslu, 450 sekian. Saya dampingi dia, saya koordinatornya. Mbak Mira Sumirat mungkin tahu ya. Bagaimana kita bekerja. Jadi yang saya alami ya ketika kita melakukan advokasi, ini kita nggak bisa juga samaratakan. Ketika kita melakukan advokasi terhadap kawan-kawan kita yang ada pada saat itu ya kan, nggak bisa juga dikatakan semua itu pejuang demokrasi, kriminalisasi. Karena ketika kita berdialog dengan pihak kepolisian, akhirnya tercapai satu kata sepakat bahwa yang bisa kita bebaskan mereka contoh yang tidak membawa senjata tajam, ya, yang tidak membawa batu, ya kan, yang tidak ada indikasi menuju kekerasan, tidak membawa bom molotov. Nah kalau ini bagaimana kita mau bebasinnya? Walaupun itu tanda kutip, kadang-kadang kita kenal juga orangnya. Saya setuju di situ ya, Bang. Ya gitu. Saya setuju di situ. Jadi biar tidak digeneralisir. Proses hukumnya harus diberikan. Karena bahkan penjahat sekalipun, pembunuh sekalipun harus ada pengacaranya. Abis ini langsung dijelasin. Ini pengacara, nih, saya harus kasih tahu yang terjadi di lapangan. Ada 2 setidaknya pengacara pendamping dari YLBHI itu juga dipukul, tidak boleh. Dan banyak sekali sekarang pendamping-pendamping, pengacara-pengacara tidak boleh mendampingi ini. Bahkan orang yang membunuh pun dia kan harus boleh didampingi. Itu kan negara hukum kita kan di situ. Boleh didampingi, nanti pengadilan lah yang memutuskan. Bukan polisi yang memukul, apalagi ini. Ini termasuk yang ramai semalam di Unpas ya? Unisba ya? Yang ramai Unisba juga. gini, ini Rektor Unisba itu sudah melakukan press conference, bisa dicek di YouTube. Ini Rektor Unisba yang bilang ya, bukan orang lain nih. Ini saya bacakan aja singkatnya. Memang pada pukul 17 ada demonstrasi dan sudah berakhir. Kemudian ada korban yang dirawat dan selesai pada jam 20.30. Pukul 21.30 posko kesehatan Unisba tutup. Pukul 21.30 massa yang disinyalir bukan mahasiswa datang dari berbagai titik dan memblokir jalan-jalan di Kota Bandung. Ini kan ceritanya Ikram ini. Dan apa yang tadi disebut oleh Mas Jiwo, antara demonstran dengan perusuh ini memang 2 yang berbeda. Masa gerombolan tersebut yang memicu tindakan aparat kemudian diberitakan menyerang kampus Unisba. Betul bahwa sweeping dilakukan karena masa bergelombol di sekitar kampus Unisba. Dan seterusnya. Jadi Bu, ini kita ya bicara mengenai peristiwa-peristiwa itu harus detail. Nggak bisa cuma lihat dari apa yang kita lihat di televisi saja.
Ini yang bilang Rektor Unisba ya. Saya nggak tahu kalau Ya, Ibu Asfinawati punya informasi yang lain. Gitu. Ya, saya sebenarnya sudah senang dengar Bang Kodari tadi ya merespon dengan terbuka. Loh, kenapa Ibu jadi nggak senang belum kalau saya selesai. menjelaskan Saya belum dan selesai mengutip ngomong. apa yang disampaikan oleh Saya Rektor belum selesai Unisba? ngomong gitu ya. Jadi nggak usah reaktif-reaktif amat juga. Saya mau mengatakan Ya, begini. saya kan cuma menjawab aja. Iya. Tadi bilang senang, sekarang nggak senang. Saya kan cuma Ya mengutip. kan saya belum bilang nggak Rektor senangnya. Saya tadi sudah Pernyataan senang, Rektor saya Unisba bilang. tadi yang dibacakan oleh Bang Kodari. Iya, saya tadi sudah senang. Tapi Sudah kami begini, tayangkan juga di TV. Kenapa informasi yang valid hanya dianggap dari rektor, tapi tidak dari mahasiswa yang menjadi korban? Dan menurut saya ini cerminan kekuasaan selama ini di Indonesia. Bahwa pemerintah atau DPR itu tidak mau mendengar orang kecil. Saya sepakat banget, karena dia SMP, karena dia ojol online, karena dia bukan direktur, bukan berarti dia tidak benar keterangannya. Karena pengalaman dia itu adalah nyata. Nah dalam hal ini ketentuan internasional mengatakan begini. Ketentuan internasional mengatakan begini, ketentuan HAM internasional mengatakan apabila dalam demonstrasi ada pengacau, maka Kita satu polisi persatu. harus mengambil Bukan pengacau mengatakan itu, bahwa rektor bukan benar dan membubarkan mahasiswa dari salah. demonstran Baik. itu. Bang Kodari ditanggapi dulu singkat. Bang Kodari. Ada nggak kalimat saya tadi Jadi mengatakan ketika bahwa ada Resti itu perusuh, salah? Enggak. ketika ada perusuh misalnya datang ke Unisba, kemana-mana, mereka yang diambil bukan masyarakat, bukan mahasiswa di dalam yang diserang Baik, juga. Mbak Asfinawati. Itu Ya, itu artinya dari- kepolisian dari tidak infonya punya dari kemampuan mana? membedakan mana yang perusuh, mana yang menyerang, mana yang ada di situ. Kami tadi sudah menanyakan ada pernyataan dari Rektor Unisba, kami juga mengundang pihak Universitas Pasundan, ada juga mahasiswa yang ada di lapangan, antara mahasiswa dan juga massa ketika malam hari di Bandung, di Jalan Taman Sari, suasananya betul-betul chaos. Kita kembali sesaat lagi.